Kiai Haji Lukman Hakim banyak mengeluarkan karya tulis berkisar persoalan sufi dan pemikiran tasawuf, serta diulas sejumlah ulama sufi besar sepanjang sejarah. Dalam karya tulisannya, Kiai Lukman akan menghadirkan bagaimana menjawab sejumlah renungan melalui zikir dan tafakur. Menurut Kiai Lukman, zikrullah adalah bagian utama dari amaliyah ihsan dan perwujudan alam tasawuf harus disertai kesadaran ilmiah. Hal inilah yang mendorong Kiai Lukman untuk mempersiapkan generasi ulama muda lewat pondok pesantren yang beliau bina dengan nama Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin, Ma'had Ali di Bogor, Jawa Barat. Pesantren baru kita rintis, sudah insya Allah sehabis hari raya ini mulai kita buka, sudah mulai santri, tapi santrinya kita batasi 1 tahun itu 40 orang. Dan itu selama 5 tahun. Mereka memiliki kemampuan secara intelektual ya setara dengan doktor lah ya di bidang agama, tetapi memiliki plus yaitu kemampuan untuk terutama komunikasi ya, karena mereka menguasai 3 bahasa asing, Arab, Inggris, dan Prancis. Saya berharap mereka bisa artinya dari Nusantara ini untuk dunia. Gagasan dan ide brilian Kiai Lukman Hakim dalam meregenerasikan para ulama muda di negeri ini banyak diapresiasi para jamaah pengajiannya. Pasalnya, dengan wasilah Pondok Pesantren Ma'had Ali ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk mencari ilmu agama dan menguatkan keimanan dan keislaman umat Islam secara kafah. Alhamdulillah beliau sudah mulai merintis, dan harapan saya mudah-mudahan rintisan pesantren Ma'hadil Ali ini mudah-mudahan memang menjadi tempat yang dimana kita bisa menambah ilmu, bukan beliau yang mesti kemana-mana, tapi justru kita yang mesti mendatangi kepada beliau. Perjuangan Kiai Haji Lukman Hakim dalam membina umat telah lama dijalaninya sejak dirinya berada di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pasalnya, berkat didikan dan tausiah yang diberikan kepada santri dan orang sekitarnya, banyak orang yang merasakan pencerahan dan ketenangan batin dalam menjalani hidupnya. Saya secara pribadi sudah mendapat pendidikan dari beliau langsung sejak di Tebu Ireng. Ketika itu beliau masih jadi Pimret tabloid Tebu Ireng. Bahkan ketika saya mengalami kegelisahan intelektualitas saat di Tebu Ireng, beliaulah adalah salah satu narasumber dari kehidupan saya. Dan beliau tidak letih dan tidak mengenal lelah dalam membimbing saya. Hingga sampai akhirnya kita sama-sama ketemu di Jakarta. Beliau kemudian membuat majalah Cahaya Sufi, memproduksi majalah Cahaya Sufi, dan saya juga alhamdulillah sempat menjadi wakil pimpinan redaksi, wakil beliau. Termasuk bagian dari orang tua saya lah beliau. Tidak cuma orang tua secara fisik, tapi juga orang tua secara rohani. Beliau sangat amat berarti di mata saya secara pribadi. Kiai Lukman Hakim dikenal di kalangan jamaahnya sebagai seorang ulama yang peduli terhadap perkembangan kehidupan jamaahnya masing-masing. Dan menurut pengakuan salah satu santrinya, Kiai Haji Lukman Hakim dianggap sebagai orang tua yang mau mengayomi dan mendengarkan keluh kesah jamaahnya. Adalah beliau benar-benar pejuang tangguh. Jadi pendidikan yang saya dapatkan bukan cuma saat kami berada di Tebu Ireng, tapi sampai kami di Jakarta. Sampai saya kemudian berkeluarga pun beliau terus senantiasa memberikan arahan. Beliau termasuk orang yang istiqomah dan
itu kesan dari Gus Dur juga menyatakan bahwa ini guru-guru yang lain yang mengisi di pengajian ini semuanya sudah pada bergantian, kecuali beliau yang masih istiqomah. Beliau itu yang mungkin satu-satunya orang yang saya temui yang tingkat kesabarannya itu luar biasa sekali. Kiprah dan perjalanan hidup Kiai Haji Lukman Hakim dalam berdakwah dan membumikan nilai-nilai tasawuf di negeri ini memberikan warna tersendiri bagi ulama Indonesia saat ini. Berkat kegigihan dan keistiqomahannya dalam merawat dan menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Lukman Hakim memiliki harapan besar akan kondisi Republik Indonesia menjadi lebih baik, lebih makmur, dan bermartabat bagi rakyat Indonesia. Ya, kita berharap bahwa Indonesia menjadi bagian penting dari dunia, dan untuk menjadi bagian penting dari dunia itu harus lahir dari kekayaan umat di sini, kekayaan batin umat berupa kemampuan-kemampuan intelektual yang akan dihadirkan, dan keteladanan culture dan etika ini yang harus diwujudkan.